Shalom, SABC Kids yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, masih salam sehat. Hari ini kembali kita Sunday School di minggu yang pertama. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu untuk yang kesekian kalinya di rumah. Kiranya walaupun di rumah Engkau tetap memberi berkat dan penyertaan-Mu selalu. Kiranya juga Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu bisa bertumbuh di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah menyanyikan satu pujian untuk Tuhan Yesus. Sekarang firman yang mau diambil dari cerita tentang Nabi Elia melawan nabi Baal. Siapkan Alkitabmu. Sudah disiapkan? Buka dari ayat 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi, "Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Amin." Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat story Bible berikut ini. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun.
Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Ya, kalian semua sudah lihat kan cerita yang tadi? Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Wow, itu gimana sih ya? Jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita itu tidak boleh menyembah yang lainnya kecuali hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi contohnya masih ada nih dalam kehidupan keseharian kita yang masih menyembah, meminta, berdoa sama patung. Nah, itu tidak boleh.
Lalu masih ada juga yang menyembah, berdoa, memohon-mohon, meminta sama pohon. Ya, itu juga tidak boleh. Lalu masih ada juga yang menyembah, meminta, memohon sama matahari. Nah, contohnya lagi, kalau kalian sakit, harusnya pergi ke dokter, bukannya ke dukun. Tapi masih ada loh yang pergi ke dukun untuk meminta, memohon untuk kesembuhan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Menyembah, meminta, dan berdoa hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu loh. Tuhan kita sedih kalau kita meminta, berdoa, dan menyembah kepada yang lain-lainnya. Nah, dari cerita tadi, sekarang ada 3 pertanyaan untuk kalian. Nanti dijawab ya di kolom komentar di YouTube. Yang pertama adalah pertanyaannya, siapa nama nabi yang melawan nabi-nabi Baal? Yang kedua, kepada siapa kita harusnya menyembah, berdoa, dan meminta? Dan yang ketiga, karena dosa-dosa mereka, apa yang Tuhan tidak turunkan selama bertahun-tahun sebagai ganjarannya? Ya, siapkan jawabannya, lalu tulis di kolom komentar di bawah ini di YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dan firman Tuhan untuk hari ini. Karena sekarang Ibu mau mendoakan, dan kalian juga di rumah mendoakan teman-teman yang ibadah di rumah masing-masing. Setelah itu baru bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu untuk hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak terang-Mu, anak yang takut akan Engkau senantiasa, dan juga anak yang hanya menyembah, meminta, dan berdoa hanya kepadamu Tuhan, tidak kepada yang lain. Kiranya Engkau juga memberi kesehatan, perlindungan, keselamatan untuk anak-anak terang-Mu ini walaupun mereka sedang belajar di dalam rumah. Kiranya Engkau juga menyembuhkan dan juga memulihkan kesehatan anak-anak ini untuk anak-anak yang saat ini sedang kurang enak badan dan kurang sehat Tuhan. Kiranya Engkau juga tetap memberi berkat dan penyertaan untuk orang tua mereka. Tuhan Yesus, kiranya firman tadi bertumbuh di dalam hati, jiwa, dan pikiran anak-anak-Mu ini sehingga bisa mereka dapat lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan di Sunday School SHBC Kids. Tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. See you.